Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Wahyuni, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Aswaja 2 yang diajarkan oleh Bapak Dr. Haji Sofa Robani LCMA, yakni sebagai dosen pengampu mata kuliah Aswaja 2 dan juga sebagai guru kami dalam memahami ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara benar dan berimbang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsep penting yang mana penjelasan ini akan saya sampaikan secara runtuh dan sederhana agar mudah dipahami ya. Jadi di sini saya bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab kedudukan khalik dan kedudukan makhluk. Nah, masuk pada pertanyaan yang pertama ya. Apa sih maksud makom khalik dan makom makhluk? Jadi, makom khalik adalah kedudukan Allah sebagai Al-Khalik, yaitu Sang Pencipta. Allah adalah pencipta seluruh alam semesta, penentu segala sesuatu, dan memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang menyerupainya dalam hal mencipta dan mengatur. Sedangkan makom makhluk adalah kedudukan semua selain Allah, termasuk manusia, malaikat, dan juga nabi, sebagai makhluk dan hambanya. Makhluk itu tidak memiliki kekuasaan mutlak dan tidak mampu mencipta atau menentukan sesuatu secara mandiri. Dengan demikian, perbedaan antara makom khalik dan makhluk adalah perbedaan yang sangat mendasar dan tidak boleh dicampur adukan. Nah, yang kedua, apa sih perbedaan takzim dan ibadah? Takzim berarti mengagungkan, menghormati atau bersikap sopan kepada seseorang atau sesuatu. Takzim tidak selalu dimaksudkan sebagai ibadah ya. Dalam praktiknya, takzim itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, takzim yang disertai niat ibadah, maka itu termasuk menyembah. Yang kedua, takzim yang tidak disertai niat ibadah, melainkan hanya adab dan penghormatan. Sedangkan ibadah adalah bentuk penghambaan dan penyembahan yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dapat disimpulkan bahwa takzim tidak selalu ibadah, namun ibadah pasti mengandung takzim. Oleh karena itu, tindakan seperti menghormati bendera, mencium tangan ulama, atau mencium Al-Quran tidak secara merta dihukumi syirik atau kafir, selama tidak ada niat menyembah selain Allah. Pertanyaan yang ketiga, apa sih makna hadis dari La tudruni kama atratin nasara ibn Maryam? Hadis ini berarti janganlah kalian melebihkan aku sebagaimana umat Nasrani melebihi putra Maryam. Yang dilarang dalam hadis ini bukanlah memuji Nabi Muhammad secara mutlak ya, melainkan memuji secara berlebihan hingga menempatkan beliau pada kedudukan khalik. Nah, kaum Nasrani ini menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan sehingga dia keluar dari batas tauhid. Nah, dengan demikian memuji Nabi Muhammad itu tetap diperbolehkan selama tidak mengangkat beliau ke derajat ketuhanan. Ada pertanyaan yang keempat, apa sih dalil Al-Quran yang menyebutkan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, namun mereka tidak dianggap kafir dan justru mendapatkan pujian? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Quran yang menjelaskan perintah sujud malaikat kepada Nabi Adam, di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 62 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalilan. Nah, dalam ayat ini artinya, dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? What? Iya, atau iblis itu berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan atas diriku? Quran surat Al-Isra ayat 62. Nah, sujud yang dilakukan para malaikat kepada Adam itu bukanlah bentuk ibadah, melainkan bentuk penghormatan dan ketaatan kepada perintah Allah. Oleh sebab itu, mereka tidak dianggap kafir, bahkan justru mendapat pujian karena taat kepada Allah.
Hal ini menunjukkan bahwasanya sujud tidak selalu bermakna ibadah, tergantung niat dan konteksnya. Masuk soal yang kelima, apa sih dalil Al-Quran tentang sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf yang tidak menyebabkan mereka itu dikafirkan? Nah, dalam Quran surat Yusuf ayat 99-100 dijelaskan bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf beserta orang tuanya itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, bunyi dari ayat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu Misra insya'allahu aminin. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada. Nah, dalam sujud tersebut tidak dimaksudkan untuk menyembah, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, bisa jadi syariat pada masa itu diperbolehkan sujud sebagai penghormatan, meskipun hal tersebut tidak berlaku dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai kesyirikan. Kita masuk pada soal yang ke-6. Bagaimana sih para sahabat ketika di depan Nabi Muhammad? Dalam banyak riwayat hadis, dijelaskan bagaimana para sahabat sangat mengagungkan Nabi Muhammad. Ketika berada di hadapan beliau, para sahabat bersikap sangat tenang, diam, dan penuh adab. Dikisahkan bahwa para sahabat duduk dengan penuh wibawa, seakan-akan burung bisa hinggap di kepala mereka karena begitu hikmatnya suasana. Hal ini menunjukkan tingginya adab dan takzim para sahabat kepada Nabi Muhammad tanpa menjadikannya sebagai sesembahan. Pertanyaan yang ketujuh, apakah redaksi sholawat harus persis dari Nabi Muhammad? Nah, redaksi sholawat itu tidak harus persis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Membuat redaksi sholawat yang berbeda, namun tetap berisi pujian dan doa kepada Nabi adalah hal yang diperbolehkan. Penjelasan ini penting karena ada sebagian kelompok yang membid'ahkan sholawat yang redaksinya tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Padahal selama maknanya itu benar dan tidak menyimpang dari akidah, maka sholawat tersebut tetap sah. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah apakah yang dimaksud dengan majaz akli, dan sebutkan sholawat-sholawat yang menggunakan majaz akli. Jadi, majaz akli adalah gaya bahasa yang menisbatkan suatu perbuatan kepada selain pelaku hakikinya karena adanya hubungan sebab. Secara hakikatnya, pelaku sebenarnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam ungkapan bahasa, perbuatan itu disandarkan kepada perantara. Nah, sholawat yang menggunakan majaz akli diantaranya ada dua. Yang pertama, sholawat nariyah, dan yang kedua adalah sholawat al-fatih. Pertama, sholawat nariyah. Dalam sholawat ini, penyebutan Nabi Muhammad sebagai sebab terkabulnya hajat bukan berarti beliau adalah pelaku hakiki. Hakikatnya, Allah lah yang mengabulkan doa, namun karena Nabi Muhammad ini menjadi perantara dalam mengenalkan Allah dan jalan ibadah, maka secara bahasa hal tersebut dinisbatkan kepada beliau secara majaz, bukan hakikat. Yang kedua, sholawat al-fatih. Dalam sholawat Al-Fatih terdapat ungkapan Al-Fatih lima ugli, yang berarti Nabi Muhammad sebagai pembuka sesuatu yang tertutup, yang membuka pada hakikatnya tetap Allah. Namun karena pembukaan tersebut terjadi melalui perantara Nabi Muhammad, maka penisbatan ini dipahami sebagai majaz akli, bukan kesyirikan. Nah, selesai sudah saya menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah ditugaskan kepada saya. Oleh karena itu, sebagai penutupnya dapat saya simpulkan bahwasanya Islam itu sangat menekankan keseimbangan antara tauhid dan adab, mengagungkan Nabi Muhammad, bersolawat, dan menunjukkan penghormatan adalah bagian dari ajaran Islam selama tidak melampaui batas dengan menempatkan beliau pada kedudukan Khalik. Semoga penjelasan ini dapat memperjelas pemahaman kita semuanya ya, dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya Devi Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.